Karena membeli tidak memiliki berarti membajak bukan mencuri. Ini adalah statement yang sangat benar. Sama benarnya seperti membunuh yang juga bukan mencuri dan yang juga bukan pencurian. Hari ini kita akan kembali membahas tentang apa itu lisensi. Apa sih maksudnya saat kita beli game kita hanya dapat lisensi, hanya dapat izin untuk memainkan. Ini video agak panjang karena sebelumnya udah berkali-kali saya coba jelaskan di video yang lebih pendek, tapi ternyata masih banyak yang belum bisa menerima penjelasannya. Nah, hari ini saya akan ulang sekali lagi dengan cara yang berbeda lagi pastinya. Dan sebelum mulai saya kasih tahu dulu aja bahwa membeli hanya dapat lisensi itu bukan hanya terjadi pada video game. Dari sejak lama lagu, film, software itu juga sama. Windows juga sama. Beli Windows yang kita dapat hanya lisensinya doang. Tapi bukan berarti nggak usah beli kan. Nah, buat yang butuh beli lisensi Windows, pastikan beli di tempat yang beres kayak sidikisales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi ceritanya saya beli ayam goreng KFC. Nah, kalau udah saya bayar dan saya dapat ayamnya, yang jadi milik saya itu apa? Apakah ayam goreng atau ayam goreng dengan merek KFC-nya? Semisal nih saya borong ayamnya 100 biji gitu ya tiap pagi, terus saya bawa pergi ke tempat yang jauh dari cabang KFC terdekat dan di sana saya jual lagi pakai gerobak. Tapi kalau saya jual dengan nama Jun Fried Chicken, ya udah pasti nggak laku kali ya. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan pakai nama aslinya aja KFC. Saya tempel gede-gede di gerobak jualan saya. Boleh dong ya, kan saya udah beli, udah jadi milik saya. Mau saya buang, mau saya kasih ke orang atau saya jual lagi, kan udah jadi milik saya, ya kan? Apalagi kalau bisa dimodif, dikasih sambal bawang, sambal kecap dan sambal by request gitu ya. Wah, bakal rame. Tapi masalahnya boleh atau enggak? Kayaknya jawabannya udah jelas, nggak bakal boleh. Jadi yang dijual sama KFC itu adalah makanannya, fisik ayamnya, fisik sopnya, kentangnya, dan semua yang mereka jual. Bukan merek KFC-nya. Dan kurang lebih itulah yang terjadi pada video game dan software. Bahwa yang kita dapat adalah fisik CD-nya atau kopi digitalnya. Bukan mereknya, bukan isi konten di dalamnya. Nah, dalam kasus KFC ini tadi, nama KFC itu adalah nama merek atau brand. Di mana brand ini adalah bagian dari intellectual property atau disebut juga IP, atau di Indonesia disebut hak kekayaan intelektual, HKI. IP atau HKI ini ada banyak macamnya. Salah satunya adalah merek yang konsepnya seperti tadi. Saking pentingnya merek, nama merek aja bisa punya nilai yang mahal banget. Contohnya Coca-Cola. Di tahun 2024 kemarin, nama Coca-Colanya aja punya nilai 106,45 miliar US dollar. Sedangkan total aset fisik yang mereka miliki hanya 106,27 miliar US dollar. Artinya, logo dan nama Coca-Colanya aja harganya jauh lebih mahal dibandingin semua aset fisik yang dimiliki brand tersebut di seluruh dunia. Dan itulah nilai intelektualnya, bahwa ide nama dan logo aja bisa punya harga yang mahal sekali. Merek itu baru satu. Di dalam HKI ada banyak hal lainnya lagi. Ada yang namanya hak cipta, paten, desain industri, dan ada beberapa lagi lainnya. Kita akan bahas spesifik tentang hak cipta atau dalam bahasa Inggris disebut copyright. Definisi hak cipta langsung menurut Ditjen Kekayaan Intelektual, singkatnya adalah hasil karya atau hasil ciptaan yang berasal dari ide atau intelektualitas dan diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan mencakup pula program komputer yang berarti termasuk video game. Beberapa contoh karya intelektual yang dilindungi undang-undang diantaranya ada buku, software termasuk game berarti, film, drama, tari, lagu, koreografi, arsitektur, fotografi, dan banyak banget lainnya. Beberapa hal tadi ada yang bisa berbentuk fisik maupun digital dan semuanya dilindungi undang-undang. Gimana cara perlindungannya? Udah pasti dengan menjamin bahwa karya tersebut adalah milik pembuatnya. Dan poin utamanya adalah tidak boleh sembarangan dikopi dan dijual
lagi tanpa izin pemiliknya. Terus gimana mekanismenya? Kalau kita udah beli berarti jadi milik kita dong. Bolehlah dijual lagi. Disinilah kuncinya. Bahwa di saat kita membeli sebuah karya intelektual, kita tidak memiliki idenya. Yang kita dapat hanya kopi barangnya aja. Fisiknya atau kopi digitalnya bisa jadi milik kita, tapi idenya, isi di dalam kontennya bukan milik kita. Mau beli buku, beli CD lagu, beli DVD film, apalagi software, lukisan, video game, dan banyak sekali karya intelektual lainnya yang kita dapat hanya izin untuk menikmati sendiri. Setelah kamu beli lukisan, nggak boleh di-copy terus dijual lagi. Itu namanya pembajakan, bre. Kamu beli kaset, beli CD juga sama. Di-copy di rumah, dijual lagi, jelas nggak boleh. Dan poinnya sekali lagi adalah tentang duit. Bahwa kalau kamu mengkomersialisasikan barang tadi, hak karya intelektual itu, berarti pemilik aslinya juga harus dapat bagian. Contoh yang lagi rame kemarin adalah Miga Coan, tahu kan ya? Dia dituntut miliaran karena muter lagu, bre. Bahkan kamu udah langganan Spotify aja, itu nggak boleh diputer di kafe, nggak boleh digunakan untuk dapat keuntungan, hanya boleh untuk dinikmati pribadi. Aturan ini sudah sejak lama ada. Kemarin sempat saya baca di komentar, ada orang bilang, kalau udah lama dan salah ya berarti harus dirubah. Kayak korupsi, masa dari dulu dibolehin sampai sekarang? Ya masalahnya ini bukan korupsi, bro. Ini adalah aturan hukum yang dari dulu sudah ada dan kayaknya sampai kapanpun juga akan seperti itu. Gimana dengan video game? Tentu saja sama. Di saat kamu beli video gamenya, yang kamu dapat adalah lisensi. Silahkan dinikmati sendiri, gak boleh dikomersialisasikan. Source code-nya bukan milik kamu. Sama seperti lagu, yang liriknya dan musiknya juga bukan punya kamu. Gak boleh kamu mainin sendiri, kamu nyanyi sendiri, terus dijual kasetnya. Itu melanggar hukum. Hal ini baru heboh sejak kemarin Steam nulis ya. Jadi dia dituntut untuk ngasih tahu orang bahwa yang kamu beli itu adalah lisensi. Dan langsung heboh. Ngapain hebohnya sekarang? Dari dulu udah seperti itu, coy. Beli karya intelektual berbeda dengan beli cabe atau beli motherboard. Kayak motherboard yang satu ini. Motherboard buat kamu yang pengen ngerakit PC compact. Asus TUF Gaming B860M Plus Wi-Fi untuk build Intel Core Ultra terbaru kamu. Mensupport CPU Intel Core Ultra seri 2 yang dibekali premium power stage hingga 80 amps dan VRM heatsink yang solid. Support memori DDR5 8800 plus MTS, PCI Express 5 untuk grafis dan storage, USB-C 20 GB per second, serta DIY friendly feature dengan Q-Release untuk PCI Express, Q-Antena untuk Wi-Fi 7-nya, serta M.2 Q-Latch. Info detail cek di bawah, sekaligus bisa langsung check out deh. Kembali lagi, kenapa karya intelektual harus dilindungi? Karena tadi, biar nggak dibajak. Intinya cuma itu doang. Nah, zaman dulu, waktu internet belum kayak sekarang, semua hal itu offline. Beli game, beli CD, beli lagu, semuanya offline. Begitu kamu beli, ya udah di luar kontrol pemiliknya. Mau di copy, mau dijual lagi, nggak ada yang bisa tahu gitu ya. Akhirnya zaman dulu, kalau kita pergi ke mall, di sana penuh orang jualan CD lagu, CD film, CD game, dan sejenisnya. Dioperasi, iya tutup 2 hari, habis itu buka lagi 2 tahun, nggak ada masalah gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu perlindungan terhadap para pemilik karya intelektual ini bener-bener susah untuk ditegakkan karena memang nggak ada sistem yang bisa berjalan online, bisa diawasi dari manapun gitu ya. Verifikasi untuk software dan game waktu itu dilakukan offline pakai serial number. Jadi begitu kamu install, masukin serial number yang tertulis di kotak CD-nya, langsung bisa dipakai dan itu adalah bukti bahwa kamu pemiliknya. Masalahnya karena ini offline, serial number ini bisa dipakai di mana-mana, bre. Jadi bisa kamu jual lagi ke teman kamu, bahkan dijual di mall aja bisa dipakai sama orang banyak. Untuk game dan software sekarang masih mending. Ada sistem online untuk memverifikasi tadi barangnya original atau enggak. Tapi ini ditentang sama banyak orang gitu ya. Dibilang bikin repot, harus connect internet dan sejenisnya. Tapi at least software dan game punya mekanisme seperti itu. Tapi gimana dengan film dan lagu? Nggak punya, bre. Sampai akhirnya sekarang ini pembuat film dan lagu udah nggak lagi jualan kaset dan CD. Yang mereka lakukan adalah memberlakukan sistem subscription. Mau nonton film pakai Netflix, mau dengerin lagu pakai Spotify. Semuanya bayar langganan. Karena belum ada sistem yang bisa melindungi pembuat film dan pembuat lagu seperti yang diberlakukan pada software dan game. Tapi kalau kamu nuntut terus bahwa membeli adalah memiliki, yang berarti source code-nya milik kita dan akan gampang dibajak, maka tidak menutup kemungkinan video game semuanya akan memberlakukan sistem subscription. Sekarang udah mulai. Jadi silakan tuntut terus sampai akhirnya nanti pembuat video game mengikuti langkah-langkah pembuat film dan lagu, gak mau lagi jualan, semuanya dibikin subscription.
udah mulai loh ya. Beberapa minggu lalu rame gerakan Stop Killing Games. Nah, di situ tiba-tiba nama Marcus Persson atau biasa dikenal dengan panggilan Notch, salah satu pembuat Minecraft, dicomot dengan narasi dia bilang kalau membeli tidak memiliki, maka membajak bukan mencuri. Sayangnya, quote ini diambil di luar konteks. Statement Notch yang diberitakan tadi terjadi di tahun 2012, bre. Saat itu Notch belak-belakan bilang gak masalah kalau orang membajak game buatannya, tapi ada konteksnya, bre. Saat itu ada satu orang nge-tweet ke Notch bahwa kalau dia nggak punya duit untuk beli gamenya. Terus dia nanya apa bisa dapat akun gratisan daripada ngebajak. Dan di situ Notch menjawab bajak aja nggak masalah. Tapi nanti kalau udah punya duit dan kamu masih suka sama gamenya, belilah. Dan jangan lupa untuk merasa bersalah saat membajak gamenya. Catat, di sini dia bukan mendukung pembajakan. Terus ada lagi statement Notch yang bilang kalau membajak bukan mencuri. Dan itu benar diucapkan dia di acara Game Developer Contest tahun sebelumnya. Dia bilang pembajakan itu bukan pencurian. Kalau kita nyuri mobil, barang originalnya hilang. Tapi kalau kita membajak, gak ada yang hilang. Tapi sekali lagi hal ini dicomot di luar konteks. Jadi saat dia bilang silahkan bajak game saya, itu bukan berarti dia bilang membajak diizinkan. Dia bilang silahkan merasa bersalah. Dan yang dilakukan Notch ini adalah kebaikan hatinya dia. Belum tentu perusahaan tempat dia bekerja mau memberlakukan hal yang sama. Dan ini hampir mirip seperti kasusnya Ariel Noah kemarin di saat dia bilang bahwa semua orang bebas nyanyiin lagunya dia, nggak perlu izin dan nggak perlu bayar royalti. Ini adalah kebaikan hatinya Ariel, bre. Aturan sebenarnya nggak boleh kamu pakai karyanya orang, ya kamu harus minta izin dan bayar royalti kalau memang dikomersilkan. Hampir mirip juga dengan misalkan ada pedagang makanan yang bagi-bagi makanannya gratis setiap hari Jumat. Ini adalah kebaikan hatinya dia. Kita nggak boleh memaksa orang lain, ya lu juga harus bagi-bagi gratis dong. Kan si Ariel juga bagi-bagi gratis. Bukan gitu caranya, bre. Nah, soal membajak bukan mencuri, ini juga adalah hal yang tepat. Karena memang namanya bukan pencurian. Kamu nabrak orang di jalan sampai mati bukan pencurian. Kamu orang bukan pencurian. Kamu juga bukan pencurian. Tapi semuanya melanggar hukum. Nah, untuk pembajakan, nama pelanggarannya memang bukan mencuri, tapi infringement. Mau di Singapura sampai di Amerika Serikat sekalipun disebutnya infringement, bukan theft. Di Indonesia disebutnya pelanggaran hak cipta, bukan pencurian juga. Logikanya adalah misalnya kamu lagi nyetir mobil sambil mabuk terus nabrak orang sampai meninggal gitu ya. Terus begitu ditangkap polisi, kamu teriak-teriak di sana, "Pak, saya bukan pencuri, saya bukan pencuri." Ya iya, siapa yang bilang lu pencuri? Tapi lu udah melanggar hukum. Kalau kembali ke konteks membeli bukan memiliki, biasanya orang yang berargumen tidak setuju dengan itu adalah maksudnya kalau udah beli ya harusnya bisa dipakai sampai kapanpun. Iya memang seperti itu, memangnya nggak bisa. Memangnya pernah kejadian kamu beli game dan tiba-tiba setelah 2 tahun nggak dimainin, nggak bisa dimainin lagi. Jadi di saat kita membeli sebuah lisensi dari sebuah perusahaan atau dari developer game gitu ya, maka developer game ini wajib ngasih barangnya untuk dimainin. Wajib, nggak boleh enggak. Jadi kalau kita beli lisensi tapi gamenya nggak ada, ya itu sama aja seperti kamu beli HP tapi HP-nya nggak dikirim gitu ya. Protes silahkan, itu adalah kejahatan. Dan kalau sampai developernya tutup, perusahaannya punya kewajiban untuk membiarkan gamenya tetap ada karena lisensinya sudah terlanjur dijual. Hal ini kemarin sekali lagi saya sebutin, Marvel Avengers developernya tutup tapi gamenya tetap bisa dimainkan. Bahkan sebelum tutup diobral dulu, bre. Hal yang sama hampir terjadi pada Sony. Tahun 2021 lalu mereka ngumumin akan menghentikan support PS Store untuk PS3. Jadi maksudnya Sony adalah tokonya mau tutup. Kalau mau beli game baru lagi udah nggak bisa. Tapi yang udah punya masih tetap bisa main gamenya sampai kapanpun. Mau di-download sampai kapanpun gamenya tetap bisa. Alasannya udah jelas, waktu itu PS5 udah ada, jadi PS3 peminatnya udah bener-bener habis kali ya. Yang mau beli baru udah hampir nggak ada mungkin. Akhirnya mau ditutup aja. Rencana ini akhirnya dibatalkan karena banyak yang nggak setuju gitu ya. Tapi ini adalah satu contoh bahwa developer game nggak boleh mencabut lisensi. Kalau lisensinya sudah dimiliki, gamenya harus ada sampai kapanpun. Ah bang, tapi kan kalau apa? Nggak usah ngadi-ngadi, bre. Nggak usah berandai-andai untuk membuat argumen yang udah jelas. Belum pernah ada contohnya. Kalau memang pernah dengar, silahkan kamu tulis di kolom komentar. Game apa yang udah dijual terus akhirnya nggak bisa dimainin tanpa ada kompensasi apapun? Ingat, bukan game live service. Karena untuk live service adalah urusan yang berbeda dan udah saya bahas di video minggu lalu. Aturan copyright sudah ada dari sejak dulu, bahkan sejak sebelum ada video game.
game. Dan kayaknya sampai kapanpun akan seperti itu. Karena itulah satu-satunya cara untuk melindungi para pekerja intelektual. Musuhnya cuma satu, pembajakan. Dan kuncinya adalah tadi, intelektualitas, idenya, hasil pemikiran yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk tadi lukisan, lirik lagu, musik, source code, semuanya adalah hasil intelektualitas. Seandainya membeli adalah memiliki, maka berarti idenya tadi, source code-nya tadi menjadi milik pembelinya. Dan kalau udah menjadi milik pembeli, berarti membajak adalah hal yang legal. Boleh dilakukan karena source code-nya menjadi milik kita dan boleh dimodifikasi, boleh di-crack semau kamu. Jadi yang masih nggak bisa menerima penjelasan seperti ini, ya antara dia adalah orang yang memang bukan bekerja di bidang intelektual atau memang. Nah, sekarang saya kasih satu contoh ilustrasi tentang membeli adalah memiliki. Jadi ceritanya kamu dari kecil udah suka game gitu ya. Terus kamu udah belajar coding dari sejak SD. Begitu kamu lulus kuliah, akhirnya kamu mampu untuk bikin game sendiri. Butuh modal ternyata gede, mungkin 50 juta kali ya. Dan butuh tadi effort 10-15 tahun kamu belajar coding. Akhirnya jadilah game buatan kamu yang pertama dan dijual di Steam. Tapi jelas nggak laku dong ya kan, kamu masih anak baru gitu kan. Nah, saya adalah pemilik Square Enix yang kebetulan ngelihat game kamu dan saya lihat, bagus banget nih, tapi nggak laku. Ya udah, akhirnya saya beli 1 kopi game kamu. Nah, di sini aturannya sesuai dengan permintaan kamu bahwa membeli adalah memiliki. Jadi akhirnya source code-nya jadi milik saya. Mana di sini artinya bebas mau saya apain. Mau saya jual lagi boleh. Mau saya modifikasi juga boleh. Dan itulah yang saya lakukan. Saya modif. Nama kamu saya hapus. Saya kasih logo Square Enix di sana. Dan saya jual di channelnya Square Enix di Steam. Akhirnya gamenya heboh. Rame. Laku 3 juta kopi dalam waktu 3 hari. Tapi semua uangnya masuk ke saya. Bukan ke kamu. Kenapa? Karena saya adalah juga pemiliknya. Kira-kira kamu terima atau enggak? Kalau ada yang masih pengen mendebat bahwa membeli harus memiliki, sebelum kamu tulis argumen kamu di kolom komentar, jawab dulu di depan apakah kamu terima dengan kondisi seperti itu.